Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmad, mahasiswa Politeknik ATI Makassar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, dengan nomor stambuk 18 TEMIA 321. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang penuangan coran logam. Yang pertama, pengecoran dengan cetakan pasir. Pengecoran cetakan pasir adalah proses pengecoran logam yang menggunakan pasir sebagai bahan cetakan. Proses pengecoran meliputi pembuatan cetakan, persiapan dan peluburan logam, penuangan logam cair ke dalam cetakan, pembersih coran dan proses daur ulang pasir cetakan. Produk pengecoran disebut coran atau benda cor. Berat coran itu sendiri berbeda, mulai dari beberapa ratus gram sampai beberapa ton dengan komposisi yang berbeda, dan hampir semua logam atau paduan dapat dilebur dan dicor. Proses pengecoran secara garis besar dapat dibedakan dalam proses pengecoran dan proses percetakan. Pada proses pengecoran tidak digunakan tekanan sewaktu mengisi rongga cetakan, karena pengisian logam berbeda. Cetakan pun berbeda, sehingga pada proses pencetakan, cetakan umumnya dibuat dari logam. Pada proses pengecoran cetakan biasanya dibuat dari pasir, meskipun ada kadarnya digunakan pula daster, lampung keramik atau bahan tahan api lainnya. Yang kedua, bahan cetakan. 1. Sekop. Sekop digunakan untuk mencampur pasir atau memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain. 2. Ayakan pasir. Ayakan pasir digunakan untuk memisahkan material-material asing dari pasir cetak seperti batu, paku dan lain-lain. Setelah diayak, pasir akan menjadi halus sehingga lebih mudah diproses. Yang ketiga, penumbuk fosil. Yang keempat, perata pasir cetak. 5. Kawat pelubang gas. 6. Kait pasir. 7. Lanset. 8. Sendok pasir atau sendok semen. 9. Pengangkat pola. 10. Semprotan angin. 11. Kancing pemoles. 12. Palu karet. 13. Mal penambah. C. Penguatan cetakan. Perubahan kekuatan pasir cetak selama pengecoran dari kondisi pasir cetak basah menjadi kering disebut dengan sifat penguatan oleh udara. Penguatan ini digunakan adanya penguapan pergerakan dalam pasir cetak. D. Rangka cetakan. Rangka cetak persegi dari kayu. Rangka cetak persegi panjang dari plat besi. 3. Rangka cetak bulat dari plat besi. E. Proses pembuatan cetakan. Langkah pembuatan cetakan pasir pada pengecoran logam antara lain: 1. Pemadatan pasir cetak di atas pola. 2. Pelepasan pola dari pasir cetak ke rongga cetak. 3. Pembuatan saluran masuk dan resen. 4. Pelapisan rongga cetak. 5. Bila coran memiliki permukaan dalam atau mis atau lubang, maka dipasang inti. 6. Penyetuan cetakan. 7. Siap untuk digunakan. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmad, mahasiswa Politeknik ATI Makassar,
jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro dengan nomor stambuk 18 TMIA 321. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang proses peluburan logam tuangan. Pencairan logam. Logam dapat dicairkan dengan jalan memanaskan hingga mencapai temperatur 1300 Celcius. Berat jenis logam cair besi cor 6,8 gram per cm pangkat 3 sampai 4,0 gram per cm pangkat 3. Paduan aluminium dalam kurung 2,2 2,3 balas kurung gram per cm pangkat 3. Paduan timah dalam kurung 6,6 6,8 balas kurung gram per cm pangkat 3. Karena berat jenis logam tinggi, maka aliran logam memiliki kelembaban dan gaya tumbuh yang besar. Kekentalan logam tergantung temperaturnya. Semakin tinggi temperaturnya, semakin tinggi temperatur kekuatannya, semakin rendah. Bentuk daftar kekentalan berbagai macam logam. 1. Air. Titik cair 0. Berat jenis 0,9982. Koefisien kekentalan 0,010046. Koefisien kekentalan kinematik 0,010064. Tegangan permukaan 72. Tegangan permukaan berat jenis 72. Yang kedua, air raksa yang titik nolnya minus 38,9. Berat jenis 13,56. Koefisien kekentalan 0,01547. Koefisien kekentalan kinematik 0,00114. Tegangan permukaan 465. Tegangan permukaan berat jenis 34,5. Yang ketiga, tin 200 yang titik cairnya 232. Berat jenis 5,52. Koefisien kekentalan 0,01100. Koefisien kekentalan kinematik 0,00199. Tegangan permukaan 540. Tegangan permukaan berat jenis 97,8. Yang keempat, timbal yang titik cairnya 327 derajat Celcius. Berat jenis 10,55. Koefisien kekentalan 0,01165. Koefisien kekentalan kinematik 0,00156. Tegangan permukaan 450. Tegangan permukaan berat jenis 42,6. Yang kelima, seng yang titik cairnya 420 derajat Celcius. Berat jenis 6,21 gram per cm pangkat 3. Koefisien kekentalan 0,03160. Koefisien kekentalan kinematik 0,00508. Tegangan permukaan 750. Tegangan permukaan berat jenis 120 atau 120. Yang keenam, aluminium yang titik cairnya adalah 660 derajat Celcius. Berat jenis 2,35. Koefisien kekentalan 0,0055. Koefisien kekentalan kinematik 0,00234. Tegangan permukaan 520. Tegangan permukaan berat jenis 20. Yang ketujuh, tembaga yang titik cairnya 1033 derajat Celcius. Berat jenis 7,84. Koefisien kekentalan 0,0310.
Koefisien kekentalan kinematik 0,00395. Tegangan permukaan 581. Tegangan permukaan berat jenis 74. Yang ke-8, besi. Yang titik cairnya 1537 derajat Celcius. Berat jenis 7,13. Koefisien kekentalan 0,000. Koefisien kekentalan kinematik 0,00560. Tegangan permukaan 970. Tegangan permukaan berat jenis 136. Yang ke-9, besi cor. Yang titik cairnya 1170. Berat jenis 6,9. Koefisien kekentalan 0,016. Koefisien kekentalan kinematik 0,0023. Tegangan permukaan 1150. Tegangan permukaan berat jenis 167. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmad, mahasiswa Politeknik ATI Makassar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, dengan nomor stambuk 18 TMA 321. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang proses penuangan atau pengecoran. Proses penuangan atau pengecoran ialah pengisian rongga cetakan dengan bahan tuangan yang telah dileburkan atau dicairkan. Berbagai cara penuangan dapat dilakukan sesuai dengan sistem pengecoran yang digunakan, seperti penuangan pada cetakan pasir dilakukan dengan sistem penuangan menggunakan panci tuang atau tungku, di mana cetakan dibuat pada rangka cetak logam, di mana bentuk luar dari cetakan itu sendiri telah didesain sesuai dengan perencanaan dalam proses pengecorannya. 1. Centrifugal casting atau pengecoran. Proses penuangan pengecoran dengan metode centrifugal dilakukan pada pengecoran dengan menggunakan cetakan logam atau di casting. Tidak semua bentuk benda tuangan dapat dilakukan dengan metode ini. Benda bulat, silinder, simetris sesuai dengan konstruksinya dapat dicor dengan metode sentrifugal ini. Penuangan atau pengecoran dengan cara sentrifugal ini ialah menggunakan putaran yang tinggi dari di dengan demikian logam cair yang cukup berat akan terlempar keluar dari posisi penuangan, yakni ke posisi bentuk disk sebagai bentuk benda kerja yang kita kehendaki. Yang kedua, continuous casting. Teknik konvensional yang lain penerapan proses pembentukan melalui penuangan atau pengecoran dengan cetakan ini ialah pembuatan baja batangan, di mana pemanasan ulang pada ingot untuk menghasilkan bentuk serta ukuran yang sesuai dan dikehendaki. Bongkahan-bongkahan billets dan lembaran-lembaran slabs dibentuk dalam keadaan panas merupakan dasar metode pembentukan ulang pada hot working process. Proses penuangan berlanjut continuous casting bertujuan untuk menghasilkan benda tuangan yang panjang yang dipotong sesuai dengan kebutuhan benda kerja. Yang ketiga, cell molding. Cell molding merupakan salah satu bentuk cetakan pasir di mana cetakan
tipis, bentuk benda yang terbagi atas dua bagian dan dibuat dari pasir dengan perekat, resin atau bond. Cetakan dihasilkan melalui pemanasan model yang diperoleh dari proses pengerasan kimiawi bahan resinoid. Dengan demikian maka akan diperoleh bentuk dan ukuran yang akurat dari cetakan yang diinginkan. Namun dalam pembuatannya memerlukan teknik serta biaya yang relatif mahal. Yang keempat, die-casting. Cetakan logam ini dirancang tidak saja pada bentuk kerja satu benda yang dikehendaki, akan tetapi karakteristik serta kualitas dari benda tuangan itu sendiri penting menjadi pertimbangan, di mana kualitas dari benda tuangan ini juga dipengaruhi oleh proses penuangan yang dilakukannya. Proses penuangan sebagaimana dilakukan dengan centrifugal casting memiliki tujuan tertentu yang berbeda dengan proses penuangan pada die-casting. Ini dibedakan menjadi dua selain metode sentrifugal yang telah diuraikan di atas, antara lain A. Pressure die-casting atau injection molding. Pressure die-casting merupakan salah satu proses pengecoran yang cepat, di mana proses pengecoran dilakukan pada mesin penekan yang akan menekan logam cair ke dalam cetakan. B. Gravity die-casting, penuangan curah. Gravity die-casting, penuangan curah, ialah proses penuangan logam cair ke dalam cetakan dengan cara disalurkan melalui saluran-saluran cetakan yang telah disediakan pada cetakan dengan menggunakan panci tuang atau ladle. 5. Investment casting. Investment casting merupakan salah satu cara atau metode pembentukan produk melalui proses pengecoran, di mana benda dengan metode yang telah dibahas seperti sand casting, die-casting, dan lain-lain, terutama pada proses pembentukan cetakannya. Proses pengecoran dengan investment casting ini menghasilkan produk yang akurat karena mold menghasilkan produk cetakan yang sangat kaku atau rigid, serta digunakan hanya untuk satu buah produk, dan untuk produk berikutnya harus membentuk mold baru. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmad, mahasiswa Politeknik ATI Makassar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, dengan nomor stambuk 18 TEMIA 321. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang faktor-faktor penting dalam penuangan atau pengecoran. Faktor-faktor penting harus diperhatikan dalam proses pembuatan produk penuangan atau pengecoran adalah bahwa perubahan temperatur pada bahan produk penuangan tersebut akan mengakibatkan pula perubahan terhadap bentuk dari produk itu sendiri. Dengan keragaman dimensional produk akan terjadi perbedaan ketebalan bahan, sehingga proses pendingin pun tidak akan merata. Dengan demikian maka akan terjadi tegangan yang tidak merata pula. Maka deformasi pun tidak dapat dihindari. Akibatnya benda kerja akan mengalami perubahan bentuk secara permanen, di samping dapat merugikan sifat mekanis dari bahan tersebut. Oleh karena itu, tindakan preventif harus dilakukan, antara lain A. Tambahan penyusutan. B. Tambahan penyelesaian mesin atau machining. 3. Tambahan deformasi atau distorsi atau bending allowance. Yang keempat, sistem saluran. Yang kelima, seal iron.
1. Tambahan penyusutan. Tambahan ukuran bahan diberikan pada saat pembuatan cetakan yang direncanakan sejak pembuatan model atau pattern. Walaupun tidak sangat akurat, penambahan ukuran ini dapat dianalisis dari bentuk dimensi produk tersebut. Melalui bentuk model yang kita buat dapat ditentukan besarnya kelebihan ukuran yang harus dilebihkan, di mana penyusunan pada bahan yang lebih tebal. Untuk itu, tabel berikut dapatlah kiranya dijadikan acuan dalam menentukan kelebihan ukuran allowance terhadap kemungkinan terjadi penyusutan. Yang pertama, besi cor yang tipis. Tambahan penyusutan 8/1000. Yang kedua, besi cor baja cor yang tipis dengan penyusutan besar. Yang tambahan penyusutannya 9/100 sampai 9/1000 sampai 10/1000. Yang ketiga, aluminium. Yang tambahan penyusutannya ialah 10/1000. Yang keempat, paduan aluminium bronze baja cor dengan ketebalan 5-7 mm. Tambahan penyusutan 12/1000. Yang kelima, kuningan tegangan tinggi baja cor. Tambahan penyusutan 14/1000. Yang keenam, baja cor tebal lebih tebal dari 10 mm. Tambahan penyusutannya 16/1000. Baja coran yang besar, tambahan penyusutannya 20/1000. Coran baja yang besar dan tebal, tambahan penyusutannya 25/1000. 2. Tambahan penyelesaian mesin atau machining. Pada beberapa bentuk bagian tertentu dari produk penuangan diperlukan permukaan dengan kualitas tertentu sehingga dipersyaratkan penyesuaian dengan pekerjaan permesinan atau machining. 3. Tambahan perlengkapan atau bending allowance. Distorsi bahan dalam pekerjaan panas tidak dapat dihilangkan. Oleh karena itu, upaya untuk menimbulkannya harus selalu dilakukan, dan ini merupakan keterampilan yang berkembang sesuai dengan pengalaman sehingga dapat memperkirakan kemungkinan arah perlingkungan itu terjadi. 4. Seal iron. Seal iron merupakan unsur penting dalam proses pembentukan benda kerja dengan pengecoran, sebagaimana bahwa keragaman komposisi yang terkandung di dalam bahan tuangan termasuk dalam senyawa besi Fe itu sendiri, misalnya sulfur, fosfor, silikon, dan lain-lain, memiliki sifat-sifat reaksi yang berbeda dan menerima perubahan temperatur serta kualitas produk yang tidak seragam. Perbedaan ketebalan tuangan itu sendiri akan berbeda dalam penyerapan panasnya. A. Seal dalam dan B. Seal luar. Yang kelima, sistem saluran. Logam cair yang mengalir dalam sistem saluran dianggap sebagai aliran fluida, sehingga dalam perancangan sistem saluran perlu memperhatikan sifat-sifat dari aliran fluida untuk mendapatkan sistem saluran yang tepat. Demikian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.